Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal langsung bahas sesuatu yang benar-benar mind-blowing. Kita akan membedah misteri di balik salah satu lingkungan alam paling ekstrim, paling mematikan, tapi sekaligus paling menakjubkan di planet ini. Siap-siap, karena kita akan bongkar rahasia sains di balik hamparan pasir gurun. Pernah kepikiran gak sih? Coba dibayangin Anda lagi berdiri di tengah hamparan pasir yang luas banget. Kenapa tempat kayak gini rasanya persis kayak neraka bocor pas siang hari? Tapi ajaibnya bisa langsung ngebekuin dulang Anda begitu matahari terbenam? Ini bukan sekedar cuaca yang lagi labil ya. Ini adalah sebuah kasus misteri alam yang harus banget kita pecahkan hari ini. Coba perhatiin angka ini. 50 derajat Celcius. Di suhu segini, udara yang masuk ke hidung aja udah kerasa kayak ngebakar paru-paru. Angka ini bukan cuma sekedar data statistik di atas kertas, tapi kenyataan gila sehari-hari yang nentuin hidup matinya makhluk di sana. Oke, mari kita mulai. Bagian pertama, misteri suhu ekstrim gurun. Kenapa bisa sampai se-ekstrim itu? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus patahkan dulu nih satu mitos besar. Sering banget kan dengar orang bilang, oh gurun itu panas karena posisinya lebih dekat sama matahari ya. Padahal faktanya sama sekali nggak gitu. Semua tempat di planet bumi ini nerima paparan sinar matahari kok. Jadi jarak ke matahari itu jelas bukan pemicu utamanya. Terus fenomena sains apa dong yang sebenarnya lagi terjadi di sini? Lanjut ke bagian 2, peran langit dan atmosfer. Buat paham soal tanahnya, kita harus lihat ke atas dulu. Gini, di lingkungan yang normal, atmosfer kita itu punya uap air yang tugasnya jadi penyaring panas alami. Uap air ini kerja keras buat ngehalangin sebagian radiasi matahari sebelum akhirnya nyampe ke kulit kita. Tapi masalahnya, gurun itu kan super kering. Mereka bener-bener nggak punya si penyaring panas yang krusial ini. Akibatnya, energi matahari langsung ngehajar permukaan tanah secara brutal tanpa ada hambatan sama sekali. Coba kita urai reaksi berantainya. Kebanyakan gurun itu letaknya di wilayah subtropis, yaitu area dengan tekanan udara yang sangat-sangat tinggi. Nah, tekanan raksasa ini maksa massa udara buat terus-terusan turun ke bawah. Karena udaranya dipaksa turun terus, awan tuh literally nggak punya ruang buat terbentuk. Hasil akhirnya, langit kosong melompong tanpa awan yang bikin matahari luas sama manggang apa aja di bawahnya. Sekarang kita turun dari atmosfer ke tanah. Bagian 3, karakteristik permukaan tanah gurun. Dan perbedaan ini benar-benar makin kentara pas kita bahas soal tanahnya. Di lingkungan biasa, pohon dan tanaman lebat itu bertindak sebagai penyeimbang alami buat nyestabilin suhu. Berbanding terbalik banget sama gurun yang nyaris nggak punya vegetasi apa-apa. Nggak ada pelindung, jadi pasir sama batu-batuan di sana langsung terekspos mentah-mentah sama panas yang ekstrim. Karena nggak ada pelindungnya, hamparan pasir dan batu ini efisien banget nyerap panas secara instan. Makanya kalau siang, tanahnya berasa kayak wajan mendidih. Tapi ini dia rahasia besarnya. Mereka ini parah banget dalam urusan nyimpen panas. Mereka nyerapnya cepet, tapi nggak bisa nahan panas itu lama-lama. Ini yang ngebawa kita ke twist utamanya. Bagian 4, rahasia dinginnya malam gurun. Suhu dingin ekstrim. Begitu matahari terbenam dan langit jadi gelap, boom! Panas neraka tadi langsung hilang dan berubah drastis jadi hawa beku yang menusuk tulang. Ironis banget kan? Tersangka utama yang bikin gurun ngebakar di siang hari ternyata adalah alasan yang sama kenapa dia membeku di malam hari. Gara-gara nggak ada awan, nggak ada uap air buat ngunci kehangatan, dan sifat pasir yang gampang banget ngelepas panas, ya udah, semua kehangatan tadi langsung terlempar bebas balik keluar angkasa dalam sekejap. Bagian 5, logika sempurna alam liar. Karena ini bukan sekedar kebetulan. Jadi, kalau kita rangkai semua kepingan puzzle ini, poin krusialnya adalah lonjakan suhu yang super gila ini sama sekali bukan kebetulan atau error dari alam. Ini adalah hasil mutlak dari kondisi geografis yang benar-benar spesifik. Ini tuh interaksi sempurna antara udara yang transparan, cahaya yang nyorot tanpa ampun, dan karakteristik material buminya. Semuanya bekerja layaknya mesin raksasa yang super presisi. Fakta ini ngingetin kita sama satu kalimat sederhana tapi dalam banget. Alam selalu punya alasan. Bahkan di tempat yang kelihatannya paling kacau dan kejam kayak gurun pasir, alam itu nggak lagi ngawur. Dia cuma lagi jalanin hukum-hukum fisika dengan ketaatan yang sangat sempurna. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau tempat yang se-ekstrim dan semematikan gurun aja punya sistem keseimbangan dan kejeniusannya sendiri, keajaiban tersembunyi apa lagi nih yang lagi dioperasiin sama alam tepat di luar jendela Anda sekarang? Teruslah penasaran dan jangan berhenti ngobservasi dunia di sekitar Anda.
Terima kasih banyak udah gabung di Bedah Materi hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi sains kita yang berikutnya.